Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan guru se-Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berikut ini adalah bagaimana cara melihat status berkas kita yang disetujui pada saat pendaftaran PPG dalam jabatan tahun 2022. Sebelumnya, Bapak Ibu harus ketahui bahwa tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022 itu ada 10 tahapan. Yang pertama, pendaftaran dan seleksi administrasi. Jika seleksi administrasi Bapak Ibu dinyatakan lulus, selanjutnya Bapak Ibu akan mengikuti seleksi akademik. Ini sangat berbeda dengan pengalaman saya pada tahun sebelumnya, yang mana jika tahun sebelumnya itu saya dinyatakan lulus seleksi akademik. Nah, selanjutnya baru seleksi administrasi. Selanjutnya konfirmasi kesediaan, penetapan peserta, dan lapor diri. Ini sangat berbeda dengan tahun 2022 yang mana Bapak Ibu harus mendaftar dan melakukan upload berkas yang disebut seleksi administrasi. Selanjutnya tahapan yang ketiga adalah jika Bapak Ibu dinyatakan lulus seleksi akademik, yakni berupa pretest atau UKG, uji kompetensi guru, maka Bapak Ibu akan mendapatkan undangan di SIM PKB berupa konfirmasi kesediaan. Apakah Bapak Ibu bersedia menjadi calon mahasiswa PPG Daljab? Kemudian setelah Bapak Ibu mengkonfirmasi kesediaan, tahapan selanjutnya adalah penetapan calon mahasiswa PPG Daljab. Nah, jika sudah ditetapkan, Bapak Ibu terus pantau SIM PKB-nya, maka Bapak Ibu harus melakukan lapor diri. Nah, jika sudah melakukan lapor diri, kemudian Bapak Ibu barulah mendapatkan materi PPG atau artinya Bapak Ibu berhak mengikuti pembelajaran dalam kegiatan PPG Daljab tahun 2022 sesuai LPTK yang dipilih pada saat lapor diri. Nah, apa saja materinya? Nah, tahapan yang keenam ini ada analisis materi pembelajaran berbasis masalah, literasi, dan HOTS. Ini berjumlah 5 SKS. Yang kemudian proses yang harus Bapak Ibu tempuh menjadi mahasiswa PPG Daljab adalah desain pembelajaran inovatif yang berjumlah 3 SKS. Selanjutnya proses uji komprehensif sesuai materi yang dipelajari sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah setelah uji komprehensif Bapak Ibu lulus, uji kompre Bapak Ibu dinyatakan lulus, maka Bapak Ibu berhak mengikuti praktik pembelajaran inovatif yang berjumlah 4 SKS. Setelah melakukan praktik pembelajaran inovatif 4 SKS ini, nah inilah proses yang sangat menentukan sekali Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu berhak mengikuti ujian potensi? Nah, di sini UKIN. UKM PPG. UKIN selama 4 hari dan UP 2 hari. Jadi, ini adalah tahapan penyelenggaraan PPG dalam jabatan tahun 2022. Selanjutnya, di manakah kita akan melihat berkas kita yang diupload disetujui? Nah, tentu saja di SIM PKB, di mana di berandanya tersebut sudah terchecklist berwarna hijau. Pastikan Anda melengkapi biodata diri Anda sesuai prasyarat kelengkapan data di bawah ini. Di antaranya biodata diri, latar belakang pendidikan, bidang studi PPG, dan berkas pendukung. Nah, Bapak Ibu, inilah menu-menu yang nanti mungkin di tahun 2022 ini Bapak Ibu harus ketahui dan jangan sampai salah mengupload atau salah atau kurang jelas. Hati-hati Bapak Ibu ya. Di sini ada scan SK pengangkatan pertama. Hasil pindai scan SK pengangkatan pertama yaitu TMT awal mengajar, minimal ditandatangani oleh kepala sekolah, scan asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota bagi guru di sekolah negeri atau legalisir ketua yayasan bagi guru di sekolah swasta. Jadi kalau saya pribadi mengajar honor di SD negeri, berarti saya harus men-scan SK aslinya. SK pengangkatan pertama, yaitu TMT awal mengajar.
Atau kalau nggak ada asli, silakan fotokopi namun berlegalisir. Tapi harus legalisir Dinas Pendidikan. Kalau saya kemarin itu uh, scan asli. Jadi tanpa perlu legalisir Dinas Pendidikan. Kemudian scan SK pengangkatan atau kenaikan pangkat terakhir. Nah, di sini keterangannya hasil pindah scan asli atau fotokopi legalisir SK pengangkatan 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir bagi guru sekolah swasta ditandatangani oleh ketua yayasan dan untuk guru honor dari sekolah negeri minimal ditandatangani oleh kepala dinas. Nah, SK pangkat terakhir bagi CPNS atau PNS, fotokopi SK tersebut dilegalisasi oleh yang pertama ini. 1, 2, 3, 4 ini bagi CPNS atau PNS. Kalau bagi yang guru honorer, nah itu cukup SK pengangkatan dari dinas. Nah, kalau saya kebetulan dapat SK penugasan dinas 2 tahun terakhir. Itu sekaligus dengan bentuk PDF. Silakan Bapak Ibu scan sejelas-jelasnya supaya nanti dibaca oleh panitia dan dinyatakan oke. Kemudian apalagi yang di-scan yaitu SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Minimal ditandatangani kepala sekolah tanpa perlu ke dinas ini. Kalau dari guru honor dari SD negeri silakan cukup SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir. Nah, ditandatangani oleh kepala sekolah yang asli. Atau nggak asli silakan fotokopi namun legalisir oleh kepala sekolah. Kemudian surat izin dari kepala sekolah atau ketua yayasan. Nah, ini biasa surat izinnya dibuat jika peserta merupakan kepala sekolah, maka surat izin dikeluarkan dari dinas pendidikan setempat atau pimpinan yayasan atau ketua yayasan. Nah, artinya gini, kalau Bapak Ibu sebagai guru, ya yang ditandatangani oleh kepala sekolah harus dapat surat izin resmi, harus jelas scan-nya. Dan yang terakhir, fakta integritas. Fakta integritas dari calon mahasiswa bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya yang dibubuhi materai minimal materai 9.000 atau sekarang 10.000. Nah, kalau ini silakan mungkin ada formatnya di SIM PKB. Demikian Bapak Ibu beberapa langkah bagaimana cara kita mengupload. Mudah-mudahan ini menjadi informasi penting bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga Bapak Ibu guru yang akan mengikuti seleksi ini berjalan lancar, sukses, dan berkasnya disetujui. Itu saja terlebih dahulu proses yang harus Bapak Ibu tempuh dan jangan lupa berdoa. Demikian informasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.